Pemerintah Cina geger. Sebuah makam kuno ditemukan tersembunyi di balik tembok legendaris negara itu. Tapi yang bikin dunia tercengang, makam ini diduga milik seorang nabi yang tak tercatat dalam kitab suci manapun. Siapa dia sebenarnya? Dan mengapa jasadnya berada di wilayah yang tak pernah dikenal sebagai tanah kenabian? Tahun 2025 mencatat sebuah peristiwa yang mengguncang Cina, bahkan dunia. Semua berawal dari sebuah kejadian tak terduga. Sebagian dari tembok besar Cina runtuh karena longsor besar yang melanda wilayah utara Provinsi Hebei. Pemerintah setempat awalnya menganggap peristiwa ini hanya sebagai bencana alam biasa. Tim evakuasi dan arkeolog segera dikerahkan untuk mengamankan area reruntuhan, terutama karena lokasi tersebut merupakan bagian penting dari warisan sejarah bangsa. Namun saat proses penggalian dimulai, para arkeolog menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di balik tumpukan batu besar dan tanah yang menggumpal, mereka menemukan struktur batu besar menyerupai pintu masuk gua. Pintu itu tidak sembarangan. Ada ukiran yang aneh dan tidak biasa bagi gaya arsitektur Tiongkok kuno. Bentuk kaligrafi dan simbol-simbol pada batu itu tidak sesuai dengan budaya lokal. Ketika para ahli bahasa mulai meneliti lebih dalam, mereka terkejut menemukan bahwa ukiran-ukiran itu menggunakan bahasa Arab klasik. Ini jelas membingungkan. Mengapa ada ukiran Arab yang tertanam di balik tembok besar Cina? Sejarah mencatat memang ada hubungan antara dunia Islam dan Cina, tetapi tidak pernah ada bukti sebesar ini. Setelah beberapa hari dilakukan pembersihan dan penelitian awal, tim peneliti mengumumkan bahwa mereka telah menemukan sebuah ruang bawah tanah kuno. Ruangan itu cukup besar, dipenuhi ornamen batu yang telah termakan usia, dan di tengahnya terdapat satu batu nisan besar dengan tulisan Arab yang masih cukup jelas terbaca. Tulisan itu berbunyi, "Hamba Allah yang terpilih, utusan di antara para utusan telah kembali kepadanya. Dia dikenal oleh kaum-kaumnya sebagai orang benar, sabar, dan tak pernah menyekutukan Allah." Di bagian bawah nisan itu tertulis nama dalam bahasa Arab, Zulkifl. Kabar ini segera menyebar ke pusat pemerintahan di Beijing. Tim gabungan yang terdiri dari arkeolog nasional, ahli sejarah, serta pejabat dari Kementerian Budaya dan Warisan Sejarah turun langsung ke lokasi. Pemerintah awalnya berusaha merahasiakan penemuan ini karena khawatir menimbulkan gejolak. Tapi seperti yang bisa ditebak, informasi ini bocor ke publik. Seorang anggota tim penggalian yang merekam video singkat lokasi makam secara diam-diam mengunggahnya ke internet. Video itu memperlihatkan nisan yang dikelilingi batu-batu tua dengan kaligrafi Arab, serta para peneliti yang kebingungan dan berdiskusi serius di lokasi. Video ini meledak. Dalam hitungan jam, platform-platform sosial media di Cina dan internasional penuh dengan spekulasi. Tagar bertuliskan ejon Nabi di Cina menjadi tren di berbagai belahan dunia. Jutaan orang membicarakannya, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Para ahli sejarah dari berbagai negara memberikan pendapat mereka. Sebagian skeptis, sebagian lagi menganggap ini sebagai momen besar dalam sejarah Islam dan dunia. Yang paling mengejutkan adalah reaksi dari masyarakat Cina sendiri. Warga mulai berdatangan ke lokasi, bahkan dari provinsi-provinsi yang jauh. Mereka ingin melihat langsung apa yang terjadi. Banyak dari mereka bukan muslim, tapi rasa penasaran membawa mereka ke sana. Beberapa bahkan mengatakan bahwa mereka merinding ketika berdiri di depan makam itu. Ada yang mengaku merasa damai, ada pula yang mengaku seperti dipanggil oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di sisi lain, komunitas muslim di Cina yang selama ini hidup di bawah tekanan, merasa tersentuh dan sekaligus terlindungi. Penemuan ini menjadi penguat bagi mereka bahwa ajaran yang mereka imani memiliki jejak sejarah yang dalam bahkan di tanah yang begitu jauh dari pusat dunia Islam. Dalam hitungan minggu, ribuan umat muslim dari berbagai negara pun mulai berdatangan. Pemerintah Cina akhirnya tak bisa menutupi informasi ini lebih lama. Mereka mengadakan konferensi pers dan secara resmi mengakui bahwa mereka menemukan sebuah makam yang sangat tua dengan ciri khas budaya Islam. Mereka belum menyatakan dengan pasti bahwa itu adalah makam seorang nabi.
tetapi menyebutnya sebagai makam tokoh suci dari Timur Tengah, yang diduga datang ke Cina pada masa sangat awal. Namun di kalangan umat Islam, tidak butuh waktu lama untuk menghubungkan nama Zulkifl yang tertulis di batu nisan dengan Nabi Zulkifl, salah satu nabi yang disebut dalam Al-Quran. Sebagian ulama dari Timur Tengah, Turki dan Indonesia pun menyatakan bahwa kemungkinan besar ini memang makam beliau. Apalagi sejarah mencatat bahwa Nabi Zulkifl dikenal sebagai nabi yang sangat sabar. Dan menurut sebagian riwayat, beliau wafat di wilayah yang jauh dari Palestina, meski tidak disebut secara spesifik di mana. Kondisi di lokasi makam kini berubah drastis. Pemerintah Cina terpaksa menutup sementara area tersebut karena lonjakan pengunjung yang luar biasa. Namun, hal itu tidak menghentikan umat Islam untuk berdatangan, bahkan jika hanya untuk berdiri di kejauhan dan berdoa. Banyak yang menangis, banyak pula yang bersujud syukur. Yang menarik, setelah kejadian ini, terjadi peningkatan tajam dalam minat warga Cina terhadap Islam. Pusat-pusat informasi Islam di Beijing, Guangzhou, dan Urumqi mulai dipenuhi orang-orang yang ingin tahu lebih banyak. Mereka mulai bertanya siapa Nabi Zulkifl, apa yang diajarkan, dan mengapa makamnya bisa ada di tanah Cina. Tak sedikit pula yang akhirnya memutuskan untuk bersyahadat. Dalam sebulan pertama sejak berita ini mencuat, tercatat lebih dari 3.000 orang Cina secara terbuka menyatakan diri masuk Islam. Bahkan ada yang berasal dari kalangan akademisi, pengusaha, hingga pejabat pemerintahan daerah. Fenomena ini terus meluas. Media-media internasional mulai menyoroti bagaimana Islam bangkit kembali di Cina. Bukan karena dakwah yang masif, tapi karena sebuah kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Para tokoh Islam menyebut ini sebagai tanda kebesaran Allah yang sengaja ditampakkan di saat dunia sedang berada dalam krisis iman dan identitas. Penemuan makam yang diyakini sebagai milik Nabi Zulkifl mulai menimbulkan efek berantai. Pemerintah Cina awalnya berharap situasi akan tenang dengan menutup akses ke lokasi dan membatasi informasi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tekanan dari masyarakat dunia, terutama dari negara-negara mayoritas Muslim, terus meningkat. Banyak yang mendesak agar situs itu dibuka untuk penelitian internasional dan dijaga secara profesional sebagai situs sejarah penting umat manusia. Di tengah tekanan itu, pemerintah Cina akhirnya mengeluarkan keputusan mengejutkan. Mereka membuka kerjasama dengan para arkeolog dan sejarawan dari luar negeri, terutama dari Timur Tengah dan Asia Tenggara. Delegasi dari Mesir, Turki, Arab Saudi, Indonesia, dan Pakistan diundang langsung untuk meneliti makam tersebut bersama tim Cina. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk meredam opini dunia sekaligus mengamankan hubungan diplomatik. Saat tim internasional tiba di lokasi, penelitian langsung dimulai secara intensif. Mereka membawa peralatan modern, pemindai tanah, teknologi pencitraan 3D, hingga alat analisis karbon untuk meneliti usia batu nisan dan benda-benda yang ditemukan di sekitarnya. Dari hasil awal, batu nisan dan ruang bawah tanah diperkirakan telah berusia lebih dari 2.100 tahun, lebih tua dari masa dinasti Qin yang membangun tembok besar Cina. Yang membuat mereka terpaku adalah kesesuaian informasi dari batu nisan dengan kisah Nabi Zulkifl dalam beberapa sumber Islam klasik. Nama-nama yang terukir di sisi batu mengacu pada generasi sebelumnya yang dikenal dalam tradisi keturunan para nabi. Salah satu potongan kaligrafi berbunyi, "Aku adalah hamba dari Bani Israel, dijanjikan kesabaran, dan aku memegangnya sampai akhir." Selain itu, ditemukan pula gulungan tua yang sudah nyaris hancur. Dengan bantuan teknologi canggih, beberapa bagian teks berhasil dibaca. Teks itu bukan dalam bahasa Arab atau Cina, melainkan semacam dialek Aram kuno, bahasa yang juga digunakan oleh bangsa Yahudi kuno di Timur Tengah. Gulungan itu tampaknya merupakan catatan dari para pengikut Nabi Zulkifl yang ditulis sesaat sebelum atau setelah wafatnya beliau. Salah satu terjemahan menyebutkan, "Kami menyelamatkan diri dari kehancuran di barat dan berjalan ke arah matahari terbit, hingga kami temukan lembah damai yang dijaga tembok tinggi." Kalimat ini membuat sebagian peneliti menduga bahwa Nabi Zulkifl dan pengikutnya melarikan diri dari suatu konflik besar dan akhirnya menetap di kawasan timur jauh, yang kini dikenal sebagai wilayah Cina Utara. Di luar situs makam, para peneliti mulai mencari bukti-bukti pendukung di daerah sekitar. Ternyata,
Tidak jauh dari lokasi makam, terdapat desa terpencil yang dihuni oleh komunitas kecil yang mengaku memiliki asal-usul dari barat jauh. Mereka memiliki tradisi turun-temurun yang tak lazim untuk budaya Cina. Salah satu tradisi mereka adalah berpuasa dari matahari terbit hingga terbenam, dan menyembah satu Tuhan yang tak berwujud. Mereka tidak menyebut nama Allah karena keterbatasan bahasa. Tapi dalam ritual mereka, sebutan yang digunakan memiliki akar yang dekat dengan bahasa Ibrani dan Arab. Seorang sesepuh desa mengatakan bahwa leluhur mereka adalah orang-orang yang datang dari padang gurun, yang membawa ajaran untuk hidup sederhana, sabar, dan tidak menyembah berhala. Ajaran ini secara mengejutkan sangat mirip dengan nilai-nilai tauhid dalam Islam. Penemuan ini membuat dunia akademik geger. Berbagai universitas dan lembaga sejarah berlomba untuk menerbitkan makalah ilmiah, menganalisis ulang peta migrasi para nabi, dan membandingkan kisah-kisah dari kitab suci dengan artefak yang ditemukan. Teori bahwa beberapa nabi pernah melakukan perjalanan jauh hingga ke wilayah Asia Timur mulai mendapat perhatian serius. Sementara itu, masyarakat umum tidak tinggal diam. Tayangan dokumenter, video YouTube, dan podcast tentang penemuan ini bermunculan di mana-mana. Topik tentang Nabi Zulkifl menjadi viral di platform-platform digital dan menarik jutaan penonton dari seluruh dunia. Banyak yang mulai belajar kembali kisah para nabi dalam Islam, termasuk mereka yang sebelumnya tak tertarik sama sekali pada topik agama. Tak sedikit pula orang-orang non-muslim yang mengaku mulai tertarik pada Islam sejak penemuan ini. Salah, satu tokoh publik Cina, seorang selebritas berpengaruh, secara terbuka mengungkapkan ketertarikannya pada ajaran Islam setelah mengunjungi lokasi makam. Ia mengatakan bahwa saat berada di dekat nisan itu, dirinya merasa damai dan merinding. Beberapa minggu kemudian, ia mengunggah video pendek yang menunjukkan dirinya mengucap 2 kalimat syahadat. Video itu viral dan membuat jutaan orang tersentuh. Efek domino ini menciptakan suasana sosial baru di Cina. Diskusi tentang Islam kini tidak lagi dianggap tabu di ruang publik. Beberapa sekolah bahkan mulai memasukkan pelajaran tentang sejarah, agama dunia secara lebih terbuka. Meski masih banyak tekanan politik, suara-suara yang menyerukan toleransi dan keterbukaan semakin kuat. Namun, tidak semua pihak senang dengan perubahan ini. Beberapa kalangan ultranasionalis mulai menyebarkan teori konspirasi bahwa penemuan makam ini adalah rekayasa pihak asing. Mereka menuduh negara-negara Islam mencoba menyusupkan pengaruh melalui jalur sejarah. Tapi tuduhan itu tidak didukung bukti kuat, dan masyarakat justru makin penasaran untuk mencari kebenaran sendiri. Pemerintah Cina akhirnya membentuk tim khusus yang bertugas menjaga situs makam, sekaligus mengawasi arus wisatawan dan peneliti. Mereka juga membangun museum kecil tak jauh dari lokasi untuk menampung temuan arkeologi dan menyajikan informasi secara netral. Namun, satu hal yang mereka tak bisa kendalikan adalah perubahan cara pandang masyarakat. Apa yang awalnya dianggap sebagai reruntuhan biasa, ternyata menjadi awal dari babak baru dalam sejarah umat manusia. Bukan hanya tentang arkeologi, tapi tentang jati diri, keyakinan, dan hubungan spiritual antara masa lalu dan masa kini. Dan kini, pertanyaan besar mulai muncul. Apakah hanya Nabi Zulkifl yang pernah menjejakkan kaki di timur jauh? Ataukah ada nabi-nabi lain yang juga meninggalkan jejak mereka di tempat yang tak pernah kita duga sebelumnya? Setelah makam yang diduga milik Nabi Zulkifl ditemukan, tim peneliti gabungan dari berbagai negara mulai memfokuskan riset ke satu pertanyaan besar. Bagaimana bisa seorang nabi Bani Israel mencapai wilayah yang begitu jauh di Asia Timur? Tidak. Ada catatan sejarah resmi dari peradaban Cina kuno yang menyebut secara langsung tentang kedatangan bangsa asing yang membawa ajaran monoteisme. Namun, beberapa artefak kuno dan catatan lokal yang sebelumnya diabaikan kini mulai diperiksa kembali. Salah satu ahli sejarah dari Turki, Dr. Ayhan Selçuk, mengangkat temuan menarik dari dinasti kuno bernama Zhao. Dalam salah satu naskah kuno yang disimpan di perpustakaan rahasia di Chengdu, tercatat cerita tentang orang bijak dari arah barat yang tinggal di balik tembok dan mengajarkan kesabaran kepada rakyat miskin. Tulisan itu tidak menyebut nama, tapi karakteristik dan waktunya sangat cocok dengan periode yang diperkirakan sebagai masa hidup Nabi Zulkifl. Dr. Ayhan bahkan menunjukkan bahwa dalam cerita tersebut, sang bijak
tinggal di lembah tenang, bersama sekelompok kecil pengikut, dan dikenal suka beribadah di malam hari dan menghindari kekerasan. Sementara itu, tim peneliti dari Indonesia, dipimpin oleh Profesor Lutfi Adnan, menemukan kemiripan pola migrasi dengan kisah penyebaran ajaran Islam yang dilakukan para wali. Ia berpendapat, jika para wali bisa menembus wilayah Nusantara dengan budaya dan bahasa yang berbeda, maka bukan hal mustahil bila seorang nabi yang gigih dan diberi tugas oleh Tuhan mampu menembus wilayah Tiongkok dalam pelariannya dari penindasan. Di lokasi makam, penggalian lanjutan membongkar lebih banyak bukti. Ditemukan struktur bangunan yang menyerupai rumah ibadah kecil. Dindingnya menghadap ke arah barat, ke arah Makkah, meskipun struktur bangunan ini diduga dibangun jauh sebelum masa Nabi Muhammad. Di dalam bangunan itu, terdapat ukiran simbolik berbentuk telapak tangan menghadap ke atas. Dalam banyak budaya Semitik, ini merupakan lambang penyerahan diri kepada Tuhan. Yang paling menarik adalah temuan sebuah batu pipih bertuliskan aksara campuran. Di tengahnya tertulis dalam huruf mirip Ibrani. Dia tidak pernah marah dan tidak pernah mengkhianati janjinya kepada Tuhan. Para ahli meyakini ini merujuk pada sifat Nabi Zulkifl, yang dikenal sebagai sosok sabar dan setia pada janji, seperti disebut dalam Al-Quran. Sementara itu, suasana di Cina mulai berubah. Masyarakat lokal, khususnya di wilayah sekitar situs, mulai tertarik mempelajari Islam secara serius. Beberapa komunitas lokal yang sebelumnya menganggap makam tersebut hanya situs sejarah biasa, kini mulai menjaganya dengan lebih hormat. Mereka membersihkan area sekitar, membuat jalur jalan yang aman, dan bahkan mendirikan pusat informasi kecil untuk wisatawan. Pemerintah Cina yang awalnya ragu, mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa terus bersikap defensif. Terlalu banyak perhatian internasional tertuju pada temuan ini. Selain itu, jumlah wisatawan yang datang ke daerah tersebut meningkat tajam. Hotel dan restoran mendadak penuh, ekonomi lokal tumbuh pesat, dan pemerintah mulai melihat ini sebagai peluang pariwisata religius yang potensial. Namun, ada juga pihak-pihak yang merasa terancam. Beberapa kalangan akademik di Cina mempertanyakan kebenaran temuan ini dan mengklaim bahwa penelitian terlalu bias secara religius. Mereka mendesak agar dilakukan kajian ulang dengan pendekatan yang lebih netral. Namun, setiap kali upaya itu dilakukan, bukti-bukti baru justru menguatkan kemungkinan bahwa makam itu memang milik seorang tokoh besar dari wilayah barat. Di luar Cina, dunia Islam bereaksi dengan penuh semangat. Di berbagai masjid dan sekolah, Islam, kisah Nabi Zulkifl, kembali diajarkan dengan semangat baru. Banyak ustaz dan guru agama mengaitkan temuan ini sebagai penguat iman dan bukti bahwa sejarah para nabi sangat luas, bahkan mungkin belum sepenuhnya terungkap. Salah satu reaksi paling menyentuh datang dari Yaman. Seorang ulama tua bernama Syekh Maqdisi menyampaikan khutbah Jumat di hadapan ribuan jamaah. Dalam khutbahnya, ia berkata, "Jika Zulkifl benar sampai ke ujung dunia timur, maka kita umat Islam pun harus yakin bahwa dakwah dan cahaya kebenaran itu tidak mengenal batas wilayah. Ini adalah pengingat bahwa para nabi adalah teladan global, bukan hanya milik satu bangsa atau satu tempat." Beberapa negara Muslim bahkan mulai menjalin kerjasama resmi dengan Cina untuk mengembangkan situs tersebut sebagai pusat penelitian peradaban Islam awal. Universitas Al-Azhar dari Mesir mengirimkan tim khusus yang fokus pada kajian naskah kuno, sementara Universitas Islam Madinah membuka program pertukaran pelajar dengan kampus-kampus di Beijing dan Xi'an. Di balik semua kegembiraan ini, muncul pertanyaan penting dari sebagian umat Islam. Jika ini benar-benar makam seorang nabi, bagaimana kita seharusnya bersikap? Apakah boleh dikunjungi layaknya wisata? Apakah tidak khawatir malah jatuh ke dalam pengagungan berlebihan? Pertanyaan-pertanyaan ini memicu diskusi serius di kalangan ulama. Mayoritas sepakat bahwa jika dilakukan dengan niat mempelajari sejarah dan memperkuat iman, kunjungan ke makam seperti itu sah-sah saja. Tapi mereka juga mengingatkan agar umat Islam tidak terjebak dalam ritual yang menyimpang dari ajaran Islam, seperti memohon-mohon atau meminta keberkahan dari makam. Beberapa ulama bahkan melihat ini sebagai tanda-tanda zaman. Bukan dalam arti kiamat sudah dekat,
tapi lebih kepada kebangkitan semangat umat Islam untuk menelusuri kembali akar sejarah mereka. Selama ini, banyak yang terlalu fokus pada masa kekhalifahan dan mengabaikan kisah para nabi yang menyebar ke berbagai wilayah bumi. Tak lama setelah itu, pemerintah Cina menyelenggarakan simposium internasional bertema Jejak Peradaban Monoteis di Timur Jauh. Dalam acara tersebut, tokoh-tokoh dari berbagai agama diundang untuk berdialog, saling bertukar pandangan, dan membahas pentingnya toleransi antar budaya. Simposium itu menjadi bukti bahwa dari sebuah makam kuno yang nyaris terlupakan, dunia bisa diajak duduk bersama dan mencari titik temu. Malam itu, langit di sekitar makam tampak tenang. Cahaya lampu-lampu kecil menyinari jalur menuju batu nisan yang kini dijaga ketat. Di kejauhan, suara anak-anak desa terdengar melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang mereka pelajari dari relawan dakwah yang mulai berdatangan. Dan di tengah semua perubahan itu, satu hal menjadi jelas. Sejarah tidak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali ditemukan. Dan ketika saat itu tiba, ia akan berbicara lebih keras dari semua yang pernah ditulis di buku teks. Setelah perhatian dunia tertuju pada temuan makam misterius di balik tembok besar Cina, dunia arkeologi dan keilmuan agama memasuki fase baru. Kali ini, fokus tidak hanya pada makam itu sendiri, tapi pada kemungkinan jejak-jejak lain dari peradaban atau komunitas yang dibangun oleh nabi yang diduga sebagai Zulkifl. Tim peneliti mulai memetakan radius hingga puluhan kilometer dari lokasi makam untuk mencari petunjuk lanjutan. Di sebuah desa kecil yang terletak di selatan lokasi makam, penduduk lokal menunjukkan kepada tim peneliti sebuah gua yang sejak ratusan tahun lalu dianggap tempat suci. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali tinggal di sana. Tapi menurut cerita turun-temurun, tempat itu dulunya menjadi tempat bermeditasi seseorang dari jauh yang mengajarkan ajaran moral yang sangat berbeda dari ajaran nenek moyang mereka saat itu. Gua tersebut sangat sederhana, namun di dinding-dindingnya terdapat ukiran yang menakjubkan. Bukan seni Tiongkok kuno, melainkan pola-pola khas Timur Tengah. Pohon kurma, gambar unta, dan simbol bintang berujung 5 yang sering dijumpai dalam artefak Islam awal. Di tengah gua, terdapat batu besar yang terlihat seperti tempat duduk atau tempat sholat. Arah duduknya pun menghadap ke barat. Ketika peneliti membawa alat pemindai tanah dan mendeteksi lapisan-lapisan yang tersembunyi di bawah gua, mereka menemukan sisa-sisa kayu hangus, tulang binatang kurban, dan pecahan tembikar yang mengandung sisa zaitun. Semua ini menguatkan dugaan bahwa gua itu memang digunakan oleh seseorang yang berasal dari kawasan barat. Tim peneliti asal Maroko yang dipimpin oleh Dr. Yasmina Khodari menyebutkan, ini sangat jarang terjadi. Kita tidak pernah menemukan bukti bahwa peradaban Timur Tengah kuno pernah mencapai sejauh ini. Tapi semua bukti ini benar-benar membuka pandangan baru. Sementara itu, pemerintah Cina mulai membentuk badan khusus untuk mengatur semua penelitian dan pengelolaan situs makam. Mereka menyadari bahwa semakin dalam penggalian dilakukan, semakin banyak keterlibatan internasional yang akan terjadi. Maka, koordinasi dengan UNESCO dan organisasi-organisasi Islam dunia mulai dilakukan. Protokol ziarah, perlindungan situs, dan pengaturan kunjungan mulai dibahas secara serius. Media dunia juga tak henti-hentinya memberitakan perkembangan ini. Di banyak stasiun televisi Timur Tengah, kisah Nabi Zulkifl yang sebelumnya tidak terlalu dikenal kini menjadi sorotan utama. Ceramah-ceramah para ulama besar mulai mengangkat kisah ini sebagai contoh perjuangan Nabi yang tak dikenal banyak orang, namun memiliki peran besar. Ustaz Abdul Muiz dari Indonesia mengatakan dalam siaran televisi nasional, temuan ini bukan hanya tentang sejarah, tapi juga tentang semangat. Kita sering lupa bahwa para nabi itu diutus bukan hanya untuk satu tempat, tapi bisa saja menyebar luas, bahkan ke tempat yang tak pernah kita duga. Ini adalah pelajaran besar bagi kita untuk membuka wawasan, bukan mempersempitnya. Salah satu kejadian yang menggetarkan hati datang dari wilayah Xinjiang. Di sebuah madrasah lokal yang selama ini sangat tertutup, tiba-tiba seorang remaja penghafal Quran bernama Mali membaca sebuah ayat yang menyebutkan Zulkifl, dan ia menangis. Ketika ditanya kenapa, ia berkata, "Saya merasa sangat dekat dengan beliau. Seperti ada cahaya yang turun ketika saya membaca ayat itu."
Fenomena ini membuat banyak orang mulai percaya bahwa temuan makam ini bukan kebetulan. Beberapa ulama bahkan menyebutnya sebagai cara Allah menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu muncul, bahkan jika harus menunggu ribuan tahun. Namun demikian, para pemimpin Islam tetap mengingatkan agar umat tidak terjebak pada euforia atau fanatisme lokasi. Inti dari semua ini adalah mengambil ibrah, bukan sekadar berbangga. Dalam waktu bersamaan, ada penolakan dari kelompok ekstremis yang merasa bahwa temuan ini adalah bagian dari rekayasa global untuk melemahkan nilai-nilai tradisional Islam. Namun, argumen-argumen mereka dengan cepat dibantah oleh bukti-bukti ilmiah yang muncul, termasuk kesaksian ahli sejarah non-Muslim yang menyatakan temuan ini valid dan terverifikasi. Beberapa waktu kemudian, ditemukan naskah lain yang ditulis dalam bahasa campuran antara Persia kuno dan bahasa lokal. Naskah itu menjelaskan bahwa seorang utusan dari barat mengajarkan kesabaran dan tidak menyembah dewa-dewa. Dia menyuruh kami menyembah Tuhan satu-satunya dan berkata bahwa setelahnya akan datang nabi terakhir dari bangsa Arab. Kalimat terakhir ini membuat geger semua peneliti. Jika benar, ini adalah pengakuan bahwa nabi yang dimakamkan tersebut sudah menyampaikan nubuat akan datangnya Nabi Muhammad jauh sebelum masa kenabian dimulai. Beberapa sarjana menyebut bahwa ini bisa jadi menjadi titik temu antara sejarah para nabi dan lintasan geopolitik spiritual dunia. Jika benar bahwa seorang nabi dari Bani Israel pernah tinggal di Cina, maka peta dakwah dunia perlu ditinjau ulang. Dunia Islam tidak lagi hanya memusat di Timur Tengah, tapi bisa mencakup wilayah timur jauh seperti Tiongkok dan sekitarnya. Pemerintah Cina akhirnya memutuskan membangun museum khusus yang menceritakan kisah penemuan ini, lengkap dengan bukti-bukti, arkeologis, dokumentasi penelitian, dan ruang khusus untuk pemahaman lintas agama. Museum ini tidak memaksakan keyakinan, namun membuka dialog antara sains dan iman. Kini, makam yang tadinya sunyi telah menjadi tempat refleksi spiritual dan ilmu, pengetahuan. Ribuan orang datang bukan hanya untuk melihat batu nisan, tapi untuk merenung tentang sejarah yang terkubur begitu lama. Dan dari balik tanah yang diam, dunia akhirnya mulai mendengar kembali suara seorang nabi yang selama ini dilupakan. Suara tentang kesabaran, keikhlasan, dan janji kepada Tuhan yang tak pernah ia langgar. Pasca dibukanya museum khusus dan meningkatnya perhatian internasional terhadap makam yang diyakini sebagai makam seorang nabi, pemerintah Cina mengundang berbagai tokoh lintas agama, sejarawan, dan arkeolog ternama dari berbagai negara untuk menghadiri sebuah simposium terbuka di Beijing. Tujuannya bukan sekadar memamerkan temuan, tapi mempertemukan berbagai perspektif dalam semangat kolaborasi keilmuan dan pemahaman antar budaya. Di antara para undangan, hadir pula Dr. Hasan Al-Baidawi dari Mesir, seorang pakar tafsir yang sudah menulis puluhan buku tentang sejarah para nabi dalam Al-Quran. Ia hadir bersama timnya yang terdiri dari ahli filologi, antropolog, dan ilmuwan teknologi pemetaan digital. Ketika diperlihatkan rekaman visual, artefak dari gua, serta naskah kuno yang baru-baru ini berhasil diterjemahkan sebagian, Dr. Hasan terlihat sangat terharu. Jika ini benar-benar peninggalan dari Nabi Zulkifl, maka ini salah satu penemuan paling penting dalam sejarah Islam modern, katanya. Simposium itu tidak hanya menampilkan presentasi, tetapi juga menjadi ruang diskusi terbuka. Ada debat panjang soal metodologi penelitian, keabsahan data, hingga nilai-nilai universal dari pesan yang disampaikan oleh Nabi tersebut. Yang menarik, sebagian besar peserta non-Muslim tidak mempersoalkan identitas kenabian, tapi justru fokus pada nilai-nilai ajarannya yang mengajarkan kesabaran, keadilan, dan tauhid. Seorang profesor asal Jerman, Dr. Ulrich Meyer, yang ahli dalam sejarah Timur Jauh, menyampaikan pendapat mengejutkan. Ia berkata, jika Cina benar-benar pernah menjadi tempat tinggal seorang nabi dari Timur Tengah, maka banyak hal dalam sejarah lokal yang harus ditafsir ulang. Bisa jadi beberapa aspek moral dalam budaya Cina kuno sebenarnya adalah pengaruh dari ajaran monoteisme yang tidak tercatat secara resmi. Pernyataan ini langsung memicu perhatian publik.
banyak orang mulai menggali kembali kisah-kisah rakyat yang selama ini dianggap mitos. Salah satunya adalah legenda tentang seorang lelaki asing yang menolak menyembah langit dan dewa-dewa, yang hidup sederhana dan mengajarkan agar manusia hanya menyembah satu Tuhan. Kisah ini sering disebut-sebut dalam literatur kuno di beberapa wilayah Cina, namun selalu dianggap fiksi atau cerita rakyat biasa. Bahkan, ada naskah kuno di perpustakaan kuno Dunhuang yang menceritakan tentang seorang bijak berjubah coklat dari barat yang datang dan mengajarkan puasa, kejujuran, dan tidak menyembah berhala. Para ahli bahasa mengaitkan deskripsi itu dengan karakteristik nabi-nabi dari Bani Israel, termasuk Zulkifl. Sementara itu, di luar forum ilmiah, suasana spiritual juga mulai terasa di kalangan masyarakat. Banyak warga Cina, baik Muslim maupun non-Muslim, mulai datang ke wilayah makam hanya untuk duduk tenang, merenung, dan membaca ulang kisah-kisah para nabi. Mereka tidak datang untuk beribadah, tapi untuk mencari kedamaian batin. Fenomena ini menciptakan arus wisata religi yang tidak pernah terjadi sebelumnya di negara itu. Di satu sisi, pemerintah Cina menghadapi tantangan. Mereka harus menjaga keseimbangan antara mengelola situs bersejarah dengan sensitivitas agama, menjaga keamanan, dan tetap menghormati ideologi negara. Namun, seiring waktu, pendekatan mereka mulai melunak. Bahkan, dalam sebuah pernyataan resmi, seorang juru bicara Kementerian Budaya menyatakan, "Kami tidak melihat ini sebagai promosi agama, tapi sebagai bagian dari warisan sejarah umat manusia yang layak dihormati." Tak lama setelah itu, sebuah lembaga riset internasional melakukan penggalian tambahan di sisi timur makam. Di sana, mereka menemukan artefak yang diyakini sebagai milik para pengikut Nabi tersebut. Ada catatan dalam batu yang berbunyi, "Kami datang bersamanya dari negeri jauh. Ia tidak pernah marah, tidak pernah lalai, dan selalu menepati janji. Ia mengajarkan kami bersabar dan berserah diri kepada Tuhan yang satu." Tulisan ini semakin memperkuat argumen bahwa Nabi tersebut tidak datang sendiri. Ia mungkin membawa sekelompok kecil pengikut dari wilayah asalnya. Mereka bisa jadi adalah pelarian, pengembara, atau utusan rahasia yang diutus Tuhan ke bagian dunia yang belum tersentuh ajaran Tauhid. Para arkeolog dan sejarawan menyebut mereka sebagai komunitas Zulkifl. Pada saat yang sama, beberapa peneliti Muslim mulai mengaitkan peristiwa ini dengan tafsir-tafsir klasik. Dalam kitab-kitab tafsir lama, memang ada catatan bahwa Zulkifl hidup di luar wilayah Bani Israel pada satu fase hidupnya. Ada pula tafsir yang menyebut ia berhijrah ke negeri yang jauh dari Syam. Namun karena kurang data sejarah, tafsir itu tidak terlalu diangkat. Kini, temuan ini memberi dukungan nyata bahwa kemungkinan hijrah itu memang benar-benar terjadi, dan tempat tujuannya adalah wilayah Tiongkok. Tidak sedikit pula yang mulai menyusun penelitian lanjutan untuk menggali kemungkinan adanya pengaruh ajaran Zulkifl terhadap pemikiran Konfusius atau filsafat Taoisme awal. Walaupun belum ada kesimpulan pasti, tetapi banyak konsep seperti keadilan, pengendalian diri, dan etika hidup sederhana yang terasa selaras. Di hari terakhir simposium, seluruh peserta diajak mengunjungi langsung situs makam. Mereka diminta mengenakan pakaian khusus, menjaga kesopanan, dan tidak mengangkat suara. Di sana suasana sangat hening. Sebagian pengunjung terlihat menangis, sebagian lain terdiam dalam kekaguman. Bahkan yang bukan Muslim pun mengaku merasakan semacam kehadiran spiritual yang kuat di tempat itu. Dalam perjalanan kembali, Dr. Hasan menulis dalam catatannya, "Ini bukan hanya perjalanan ke makam seorang nabi. Ini perjalanan menelusuri sisi lain dari sejarah manusia yang selama ini kita abaikan. Ternyata, wahyu bisa saja turun di tempat yang tidak